Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Profesor Dr. Andre Sumitra MA. Mata kuliah ini kuliah Ekonomi Moneter yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan. Mata kuliah Ekonomi Moneter ini tentu memiliki target pembelajaran, ya. Paling tidak nanti mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini memahami mekanisme dasar dan hubungan saling mempengaruhi antara variabel moneter dengan berbagai variabel makroekonomi serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam sektor finansial terhadap perekonomian. Nanti kita akan melihat seperti apa kaitan antara uang dan kebijakan moneter, kemudian lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi moneter, jenis lembaga keuangan dan mekanisme pasar keuangan, kemudian mekanisme dasar dan hubungan antar variabel inti moneter dengan berbagai variabel makroekonomi utama, serta bagaimana pengaruh berbagai kebijakan, ya baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal di sektor finansial dalam perekonomian. Ya. Dan jadi nanti kita akan coba mengenal ya karakter, fungsi dan pengaruh uang dalam kegiatan perekonomian. Ya, jadi ekonomi moneter ini memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam hal mengatur persediaan uang untuk menjaga antara lain ya laju inflasi, kemudian standarisasi bunga atau tingkat pinjaman yang beredar di bank, ya. Dan nanti karena memang mata kuliah kita ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka pembahasannya akan melibatkan perspektif ekonomi Islam ya terkait dengan ekonomi moneter yang diterapkan baik secara teoritis maupun praktis. Ada 12 topik inti pada perkuliahan ini. Ya, yang pertama berkaitan dengan uang, kemudian peranan uang dalam perekonomian, kemudian pasar finansial, bank umum, kemudian penawaran uang, ya, permintaan uang, bank sentral, kemudian kebijakan moneter, analisis kebijakan moneter, jalur kebijakan moneter, kemudian inflasi, serta kajian terhadap moneter internasional ya. Kira-kira apa dampak dari eh, moneter internasional terhadap kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia. Nah, nanti kita akan diskusi tentang uang karena uang ini erat kaitannya dengan moneter ya. Karena uang itu kan berasal dari bahasa Inggris money, sedangkan pengaturan berkaitan uang, nah itu disebut dengan moneter ya. Nanti kita akan lihat termasuk bagaimana perspektif Islam terhadap uang, baik dalam hal pencetakan uang, peredaran uang, maupun bagaimana mengatur supply and demand uang agar tercipta stabilitas pada nilai mata uang. Nah, kemudian ini bagaimana nanti kita bisa melihat peranan uang dalam perekonomian. Karena memang uang itu dalam ekonomi ibarat darah yang mengalir ya dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana uang itu harus terus mengalir, flow konsep, dan bagaimana uang itu menjadi darah yang mengaliri seluruh sendi perekonomian ya itu dan mengalir secara baik ya. Nah, oleh karena itu nanti kita juga akan lihat bagaimana perspektif Islam terhadap peran uang dalam perekonomian. Nah, kemudian nanti juga berkaitan dengan pasar keuangan atau pasar finansial ya. Karena kita tahu nanti kita bahas ada tiga aktor utama ekonomi moneter, ada bank sentral, ada sektor lembaga keuangan, bank dan non-bank, serta ada masyarakat atau sektor swasta, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pasar keuangan itu bisa menjadi jalur dalam melakukan pengendalian moneter.
Termasuk nanti bagaimana perspektif Islam ya, terhadap, pasar keuangan. Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana peran bank umum ya dalam pengendalian atau kebijakan moneter, termasuk lembaga keuangan non-bank juga nanti akan kita bahas. Kemudian secara teori dan secara praktik seperti apa penawaran uang, nanti kita akan bahas, termasuk juga permintaan uang, nanti juga kita akan bahas. Kemudian bank sentral ya sebagai lembaga yang memiliki otoritas di Indonesia ini ada Bank Indonesia. Tapi juga kita mengenal ada juga OJK ya. Nanti kita akan lihat demarkasi dari tugas dan wewenang Bank Indonesia dan OJK dalam menjalankan fungsi keuangannya masing-masing. Nah, ini nanti kita akan langsung bicara tentang kebijakan moneter ya. Jadi secara utama kebijakan moneter itu untuk apa? Kemudian bagaimana dilakukan, instrumen-instrumennya seperti apa, ya sasarannya apa, termasuk nanti studi kasus yang untuk melihat penerapan kebijakan moneter seperti apa. Kemudian nanti kita menganalisis ya kebijakan moneter tersebut ya. Bagaimana bank sentral merumuskan kebijakan moneter ya, kemudian tantangan apa yang dihadapi, kemudian begitu sebuah kebijakan diambil, konsekuensi apa yang akan diterima, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral dalam respons perubahan kondisi ekonomi termasuk bagaimana studi kasus nanti kita akan bahas berkaitan dengan aplikasi kebijakan moneter terutama karena kita di Indonesia, maka nanti akan kita lihat kasusnya Bank Indonesia. Nah, kemudian nanti kita akan belajar jalur-jalur kebijakan moneter ya. Ada beberapa jalur agar kebijakan moneter itu bisa memiliki dampak terhadap target yang dikehendaki, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Jadi ada melalui jalur uang, jalur kredit perbankan, dan beragam jalur kebijakan moneter lainnya. Dan masing-masing itu memiliki karakteristik ya tersendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian nanti kita akan membahas inflasi ya. Inflasi ini merupakan target tunggal yang dicapai oleh Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilisasi harga. Oleh karena itu nanti kita akan cek seperti apa kajian dan pembahasan berkaitan dengan inflasi. Apa saja jenis-jenis inflasi, indikatornya, penyebabnya, termasuk nanti kita lihat studi kasus untuk mengilustrasikan dampak inflasi dalam konteks ekonomi secara real. Ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita akan membahas moneter internasional ya, berkaitan dengan sistem pembayaran internasional, tentu berkaitan dengan kurs ya, nilai tukar mata uang. Jadi ada rupiah, ada dolar, ada euro, ada ringgit ya. Nah, ini semua berkaitan dengan mata uang internasional dan nanti kita akan lihat seperti apa sejarah, perkembangan, dinamika termasuk pengaruh ya moneter internasional terhadap moneter Indonesia ya termasuk nanti Badan Keuangan Internasional seperti IMF dan Bank Dunia itu juga nanti akan kita bahas termasuk nanti bahasan-bahasan ini juga akan kita compare dengan ekonomi Islam. Nah, dalam bahasan terakhir nanti kita akan melihat sistem dan kebijakan nilai tukar ya karena ini berkaitan dengan sistem moneter internasional maka nanti kita akan membahas ya nilai tukar itu seperti apa kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya kebijakan dan sistem nilai tukar dunia termasuk kaitan dan relasi antara nilai tukar dan perekonomian serta bagaimana nanti perkembangan dan sistem kebijakan nilai tukar yang ada di Indonesia. Semoga mata kuliah ini eh, bermanfaat dan menyenangkan buat kita semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.